Oke. Aku ya gak ngerti nanti cara buka open di cloud. Yes. Kita lanjutkan atau nunggu komplit dulu? Kita lanjutin ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya. Terus kalau di tempat lain itu biasanya kan bunga kan flat, benar ya? Karena pada dasarnya semua asuransi itu pasti ada namanya biaya akuisisi. Oke ya. Biaya akuisisi itu wajib, teman-teman. Ya. Tetapi kalau di industri asuransi yang tradisional, di produk tradisional, dia tidak akan pernah dijelaskan. Oke ya. Kenapa? Karena sifatnya tertutup. Ya kan? Kenapa? Karena menurut mereka aku udah cukup menggaransi 5%, ya udah 5% aja. Yang ngomong selalu prinsipnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kamu nggak perlu tahu, lu nggak perlu tahu akuisisi kita berapa gitu ya. Tapi bocoran nih teman-teman. Di tradisional ini biasanya memang komisinya nggak terlalu banyak, ya kan? Ya aku nggak tahu kenapa, karena mungkin perusahaan itu mengetahui bahwa adanya unsur resiko, makanya dia garansinya itu benar-benar digaransi banget gitu loh. Jadi dia nggak perlu open, gitu ya. Nah, terus menariknya di produk kita teman-teman, kita ini tidak diikat waktu, yang kedua hanya 2 tahun. 3, masa proteksi itu sampai 100 tahun. Oke. Yang keempat, kita di sini ada garansi. Garansi apa? Return. Benar ya? Nah, oke teman-teman ya. Oke. Terus garansi return ini gimana? Jadi gini, ini yang tadi aku cerita 3,25% nih. Ya kan? Jadi ketika yang dipolis kan tertulis 0%. Apabila terjadi minus, ya di polis itu tertulis tidak akan minus, ya kan? Dengan garansi. Tapi tahun ini ada 3,25%, ya. Nanti aku bukain di polisnya. Oke ya, aku bukain di polisnya. Bentar. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nilai akun kita di pasal ke-11 ya adalah sejumlah nilai yang menjadi hak. Oke? Yang menjadi hak pemegang polis dan sudah terbentuk mulai tahun pertama polis. Nilai akun memiliki pengembangan yang akan ditetapkan oleh penanggung yaitu Ciputra serta diberitahukan kepada pemegang polis pada hari kerja pertama di bulan Januari. Benar ya? Dengan besaran tingkat pengembangan minimal adalah berapa persen ini? 0%, teman-teman. Setiap tahunnya. Oke ya. Jadi yang pasti digaransi oleh Ciputra itu pasti minimal 0%. Sedangkan di company lain itu tidak pernah berani menggaransi. Karena apa? Karena produk yang kita tawarkan ini ada namanya unsur unit link-nya. Gitu loh. Sorry. Ada unsur unit link-nya, yang dimana di tempat lain itu unsur unit link itu tidak ada yang berani menggaransi, teman-teman. Dan kenapa sih kok ada produk unit link? Pada dasarnya itu orang itu capek disuruh bayar lama-lama, itu capek. Gitu loh. Suruh bayar seumur hidup itu orang itu enggak mau. Makanya dibuatlah konsep unit link, dikontrak sampai 10 tahun dengan catatan supaya mereka nggak perlu bayar lagi. Tapi faktanya adalah sampai hari ini semua program unit link orang-orang yang udah nabung sampai belasan tahun pun hari ini masih minus. Gitu loh. Kok bisa minus? Ya, karena ini teman-teman. Nah, ini di asuransi teman-teman harus tahu ada namanya beban biaya. Oke ya. Beban pertama adalah admin. Oke. Admin di tempat kita ini hanya 25.000 per bulan. Flat. Oke. Yang kedua ada namanya COI atau cost of insurance. Oke ya. Besaran cost of insurance itu berapa? Di Ciputra nanti ada tabel cost of insurance-nya. Jadi contohnya gini, kenapa kok di asuransi luar, teman-teman, aku bayar punya aku sendiri kok lebih murah ya daripada punya papaku. Aku mungkin contoh beli UP sama-sama 100 juta, papaku juga 100 juta di perusahaan yang sama, di produk yang sama. Tapi kenapa kok aku 100 juta, aku cuma bisa bayar 500.000 per bulan, sedangkan papaku bayarnya itu bisa 1 juta per bulan. Kenapa? Karena cost of insurance inilah yang menentukan biaya asuransinya. Oke ya, kata kuncinya, semakin tua sama dengan semakin
mahal biayanya. Ya kan? Tetapi di produk kita dibikinkan whole package. Ya kan? Jadi kita nggak perlu setup, nggak perlu setting-setting umur berapa itu nggak perlu. Premi berapa nggak perlu. Jadi poinnya di sini kita udah bikin paket sama Ciputra 300, 600, 900, 1,2. Itu sudah bisa mencakup dari usia 5 tahun sampai 60 tahun. Oke ya. Jadi mau dia umur 60 kayak mau umur 45 kayak atau umur 5 tahun, preminya sama. Tetapi besaran COI-nya ini yang berbeda, teman-teman. Paham ya? Sedangkan di asuransi lain itu preminya bisa ditentukan, tapi kita nggak bisa. Ya kan? Karena dibikinin package sama Ciputra. Makanya sama Ciputra dibikinkan whole package, ya kan? Intinya cuman besaran di COI-nya, teman-teman. Oke ya. Ada istilah yang ketiga, namanya COR. COR ini apa? Cost of apa? Rider. Asuransi tambahan. Ini sekedar tahu aja, teman-teman ya. Nah, asuransi tambahan tujuannya buat apa? Jadi contoh nih, di Ciputra nggak ada, COR ini nggak ada. Tapi teman-teman harus tahu, gitu loh. Jadi suatu saat kalau teman-teman ditanyain sama agen asuransi, akalan prospek orang yang ternyata ngerti asuransi, ya kan? Kenapa kok punya bisa seperti ini? Karena kita nggak ada cost of rider, kita nggak ada asuransi tambahan, kita nggak ada rumah sakit, kita nggak ada kelas-kelas VIP, kita nggak ada tambahan payer, terus apalagi itu waiver, kita nggak ada. Oke ya, jadi relatif biaya kita murah. Sedangkan teman-teman, konsep asuransi itu sama kayak kita makan nasi Padang. Oke ya, Citra kan kamu di sana sering makan nasi Padang tuh dari Palembang, ya kan? Biasanya kalau di Surabaya makan nasi Padang, namanya orang Indonesia, ya kan? Kalau belum makan nasi putih, dia belum makan. Benar ya? Dia belum sebut makan, benar nggak? Nah, apa itu nasi putih? Nasi putih itu adalah apa? Nasi putih itu adalah cost of insurance, wajib. Benar ya? Itu wajib, ya kan? Cost of insurance itu wajib. Ya, kalau kamu mau nambah lauk, mau nambah rendang, biayanya nambah nggak? Nambah. Mau nambah ayam, biayanya nambah nggak? Mau nambah ayam pop, nambah nggak biayanya? Nambah. Mau nambah telur, nambah nggak? Nambah. Benar ya? Intinya, semakin banyak yang kamu makan, perutmu puas. Benar nggak? Kamu kenyang. Tapi ingat, tagihanmu mahal. Paham ya? Nah, itu yang kenapa membuat orang itu marah. Kok aku udah nabung sekian tahun ya, tapi kok uangku ini tinggal segini. Itu karena beban asuransinya terlalu besar, teman-teman. Sedangkan premi ini cekak. Bayarnya pas-pasan, ya kan? Bayarnya pas-pasan, tapi dia ini yang ditambahkan di situ terlalu banyak. Sehingga fitur asuransinya memang benar lengkap, tetapi untuk sustainable-nya, jangka panjangnya itu nggak bisa. Karena apa? Semakin tua umur kita, itu semakin mahal biaya asuransinya. Dan cost of insurance ini juga ada inflasi loh, teman-teman. Dia juga berdasarkan usia loh ini. Paham ya? Kenapa kok Ciputra tidak ada? Supaya kita itu tidak terbebani masalah komplain. Paham ya? Dibikinin package supaya kita ini nggak perlu ada rumah sakit. Tujuannya supaya kita nggak perlu ngurusin klaim. Paham ya, teman-teman ya? Nah, itulah kenapa kok Ciputra Life Saver atau Cilisa ini dibuat sesimpel mungkin. Karena kembali ke basicnya dibentuk Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah supaya teman-teman dan saya ini bisa menjadi entrepreneur. Bisa dapat duit dari sini supaya bisa menjadi modal. Modal untuk apa? Untuk bisnis. Untuk bisnis kita, teman-teman. Untuk kebutuhan kita. Benar ya? Dan kita tidak perlu direpoti masalah klaim. Paham ya? Kita nggak perlu direpoti, tiba-tiba kita pergi jalan-jalan nih, dapat reward dari Ciputra suatu saat. Ya kan? Ada nasabah klaim, member klaim, kita nggak pengen. Makanya dibuat simpel, produk ini nggak ada namanya kesehatan. Paham ya? Karena yang pertama bebannya mahal, yang kedua kita bukan agen asuransi, yang ketiga tidak semua orang bisa memaintain nasabah. Benar ya? Tidak semua orang ini bisa ngurusin klaim. Paham ya teman-teman ya? Makanya produk kita dibuat simpel. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai beban biaya? Bram, yang kamu tadi ngomong tentang akuisisi tertutup itu ya apa maksudnya ya? Nah, jadi gini. Itu ada di produk tradisional, teman-teman.
produk tradisional konvensional yang bukan di Ciputra ya, di tempat lain, mereka itu sebenarnya juga ada biaya akuisisi, cuman tidak pernah diflorkan. Kenapa? Karena itu loh, dasarnya mereka ngomong karena mereka memberikan garansi. Paham nggak? Dan komisinya itu memang kecil. Komisi kita itu berdasarkan jumlah akuisisi sebenarnya. Produk tradisional itu komisinya nggak gede. Ya, bisa cuma mentok 15%. Tapi ada juga yang 3%, ada yang 1,5%, tergantung produknya yang mereka jual. Oke ya. Nah, kenapa kok itu nggak dibuka sama mereka? Itu karena ini loh, mereka memberikan fitur garansi. Paham ya? Tapi di Ciputra, fitur kita ini dibuka, di open. Karena apa? Kita hybrid. Kita kombinasi antara tradisional dan juga unit link. Yang dimana ada unsur investasi, ada return, berarti ada nama unsur unit link. Otomatis biaya akuisisinya harus di open. Supaya kita tahu komisimu ini dapat berapa. 15%, 15% plus 5, 2,5, 21, 2,5. 27,5, berarti 27,5 diambil dari mana? Dari biaya akuisisi. 80%-nya, bro. Paham ya? Diambil dari situ. Nah, makanya di produk tempat lain tuh nggak disebutin mereka. Di tempat kita di open. Makanya ini salah satu sisi positif kita. Kita produk tradisional yang kita jual ke member, tapi fiturnya unit link, jadi hybrid, kombinasi. Kalau orang asuransi ngomong produk banji. Nah, ini produknya kita. Karena apa? Mereka nggak fokus di satu hal, tapi di tengah-tengah semuanya dimainkan. Sisi positifnya banyak. Untungnya Ciputra berani memberikan garansi. Ya kan? Nih, untungnya Ciputra berani memberikan garansi 0% minimal. Ya kan? Nah, tapi di sini diberitakan di bulan Januari. Di bulan Januari kita dapat berapa? 3,25%. Ini yang digaransi setiap bulannya, setiap tahunnya. Ini yang teman-teman harus pahami. Oke ya, ini dipolis loh teman-teman ngomongnya. Jadi otomatis digaransi. Oke ya. Kalau teman-teman tadi bingung perkara apa itu pemegang polis, penanggung, penerima manfaat, ini ada semua. Oke ya. Nah, terus produk kita fokusnya apa yang digaransi? Bukan rumah sakit, ya bukan. Tapi adalah peristiwa tertanggung meninggal dunia. Yang dipertanggungkan apa? Hanya untuk meninggal dunia saja. Oke ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ada nggak yang udah baca masalah polisnya ini? Pasti ada yang belum baca ya. Oke ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Berarti aslinya tetap ada potongan berarti ya, Bram ya, untuk tradisional. Apa? Untuk tradisional. Maksudnya, gini, kalau konsep tradisional itu ada potongan. Tapi jangan salah, kalau konsep tradisional murni, itu ada namanya bunga. Oke ya? Dan menarik yang di program tradisional, kamu bisa pinjem uang itu, ya kan? Tapi kamu dikenakan bunga. Nah, kamu pinjem di depan, kamu utang barangmu, contoh ya, kamu punya pertanggungan 100 juta. Ya kan, nilai bisa dicairkan 100 juta. Tapi Halim pinjam, aku butuh duit 50 juta. Boleh nggak? Boleh. Kalian boleh pinjam walaupun asuransinya belum selesai. Kalian boleh pinjam di depan, boleh ditarik di depan. Tapi ingat, premimu akan dikenakan bunga. Yang biasanya kamu bayar 500.000, ditambahin bunga. Jadi sama kayak kamu pinjam di bank. Itu tradisional. I see. Paham ya? Makanya dia nggak terlalu dibuka. Karena itu perhitungannya itu hanya mereka yang tahu. Oke ya? Nah, di sini teman-teman, ini di ilustrasi yang kita buat, ya kan? Di sini manfaatnya produk kita itu sangat luar biasa. Beneran. Yang pertama, kalau biasanya di produk asuransi, ya kan? Contoh nih, ada orang yang pasti sakit. Contoh sakit kanker atau sakit apa yang di mana itu ditolak gitu ya. Ditolak. Oke ya. Biasanya mereka ini kan kalau di asuransi ada dua hal. Dia itu dikecualikan, ya kan? Atau ekstra premi. Preminya dimahalkan atau ditolak. Pilihannya cuma dua. Tapi di Ciputra, produk kita ini adalah digaransi pasti diterima. Ini gilanya Ciputra. Iya kan? Tapi dengan catatan ini loh, guys. Ya kan? 100% pengembalian premi yang telah diterima oleh penanggung ditambah dengan nilai akun yang terbentuk jika ada apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu yang disebabkan karena penyakit tertentu. Yang teman-teman harus pahami, masa tunggu kita adalah 12 bulan. Jadi ada orang X, dia itu udah sakit kanker atau jantung, ya kan? Di mana di tempat lain dia pasti ditolak. Di Ciputra diterima. Asalkan lu bisa nggak hidup nunggu 12 bulan ke depan. Oke ya.
Kalau lu bisa hidup sampai 12 bulan ke depan, ya kan? Contoh nih, kita join tanggal 5 Agustus 2020. Oke ya. 1 tahun ulang tahun listnya dia itu adalah tanggal 5 Agustus tahun 2021. Ini disebut 12 bulan dari masa dia aktif. Oke ya. Kalau nasabah tadi bisa ya, nasabah tadi bisa hidup sampai tanggal 6 Agustus tahun 2021, ya kan? Ini 100% klaimnya dibayar. Nih. Sorry, bukan yang ini. Di dalam uang pertanggungan ditambah nih dengan nilai jika ada apa tertentu dalam masa. Oh ya, benar. Jadi kalau dia bisa hidup sampai 12 bulan dibayar 100%. Oke? Tetapi kalau dia meninggal, itu poinnya yang ada di sini, teman-teman. Ini ya. Jadi poinnya gini deh. Kesimpulan ini kan ada 3 hal. Yang pertama, kalau ada masa tunggu, ya kan, dia melewati masa tunggu, dibayar 100%. Plus nilai tunai. Oke? Tapi kalau dia meninggal sebelum tahun 2021, atau contoh deh, dia kembali 10 bulan doang. Oke ya, preminya 600.000. Oke? Dia 10 bulan, berarti dia bayarnya berapa? Total 6 juta, benar ya? Benar ya, teman-teman ya, 10 bulan. Oke ya? Kalau ternyata belum sampai 1 tahun, dia koid, dia dipanggil Tuhan, dia meninggal, ya kan? Dia tidak akan menerima UP. UP-nya dia tidak akan dibayarkan. Oke ya? Tetapi preminya tadi yang dibayarkan 6 juta ini, ya kan? Plus ada nilai tunai kalau terbentuk, itu dibalik no. Itu yang menjadi poin pembicaraan nomor 1. Ya kan? 100% pengembalian premi yang telah diterima oleh penanggung ditambah dengan nilai akun yang terbentuk jika ada apabila tertanggung meninggal dunia pada masa tunggu yang disebabkan karena penyakit tertentu. Ya kan, masa tunggunya kan 12 bulan. Tapi dia meninggal sebelum 12 bulan. Udah tahu dia sakit, dia beli, tapi dia meninggal sebelum 12 bulan. Resikonya di tempat kita tetap dibalikin preminya plus bunganya kalau ada. Oke ya. Menariknya dibandingkan dengan asuransi di luaran sana, guys, ya kan? Mereka nggak dibalikin. Malah mereka dipotong biaya akuisisinya dulu. Benar ya? Sisanya berapa baru dibayarkan. Itu mencek noni. Tapi di Ciputra tidak ada resiko. Ya kan? Lu mau sakit apa enggak, masuk aja, diterima. Tinggal pertanyaannya, kamu bisa kuat 12 bulan apa enggak? Kalau kamu kuat 12 bulan, suatu saat lebih 1 hari ya, klaimmu dibayar 100% plus tabungannya, bukan preminya ya, nilai tunainya. Oke ya. Tapi kalau enggak kuat, ya kan, nilai premimu berapa yang udah kamu keluarkan tadi selama bulan itu berjalan, plus ada bunganya berapa, itu yang dibalikin 100% tanpa dipotong biaya akuisisi. Itu menariknya program Ciputra. Harus ya kalau teman-teman ngajak calon member sebagai orang agen asuransi, ini kekuatan kita. Ini kekuatan kita untuk bisa menggait mereka, bisa bantu masuk di dalam membership kita. Karena di mana di produk mereka itu nggak bisa seperti ini. Sampai sini paham nggak teman-teman? Bram, nilai akun ambek bunga itu bukannya beda ya? Nilai akun itu yang di premi kita tuh kan ya? Nilai akun itu berarti saldo kita saat itu kan? Ya, nilai akun itu adalah saldo yang sudah ditambah bunga. Nah, berarti istilahnya termasuk sama nilai akun yang tercatat di premi itu ya? Yang dicatat di premi maksudnya? Di web kita kan ada halaman premi, itu kan ada tulisan nilai account. Nilai akun ya. kita. Berarti yang itu kan ya? Ditambah itu kan ya? Ya, jadi gini, langsung kita lihat di ini ya, Bagan ya. Aku barusan liatin timmu, Lim. Wah, saya di stop. Enggak, aku mau ngitung-ngitung soalnya mau bikin strategi. Lah, ini ya. Nah. Oke. Nah, nilai akun di sini punya aku berapa? 514.000, benar ya? Kenapa kok cuma 514.000? Padahal aku udah nabung berapa bulan nih? 600.000 kali berapa? Ya karena ada akuisisi. Akuisisi dipotong sama admin sama COI.
Benar ya? Jadinya 514.000. Nah, nilai akun ini yang sudah terbentuk, ini yang sudah ditambahkan dengan bunga. Oke ya. Kalau kalian di sini mau lihat rincian ada semua nilai akun nih. Lah, ini ada kan? Tanggal berapa, tanggal bulan join sampai terakhir di sini. Nah, ini hasil pengembangan aku dapat tambahan 1,266 rupiah. Ya kan? Jadi sudah dipotong biaya akuisisi 480, ya kan? Saldoku kemarin berapa? Dari 900 dipotong 480, jadi 500 ditambah bunga 1.266, jadinya 514. Oke ya. Bingung nggak teman-teman? Ini loh. Enggak. Halo? Halo, Iya, siapa? Citra. Ini Oh ya, kok, Citra, gimana? tadi kan ada kayak sistem bunga. Nah, itu bunganya kayak mirip compound interest atau bukan ya, kok? Mirip apa? Ya, apa yang bunga bergulung atau bukan, kok? Atau beda lagi? Kalau misalkan investasi kan biasanya pakai ini. Oh ya, maksudnya Citra kayak gini, mungkin rollover kali ya. Benar nggak Citra? Jadi maksudnya gini, aku nabung 1 juta, ya kan? Dibungain 5%. 1 juta 5%-nya berarti berapa? 1 juta, 1 juta 10%-nya 100.000, 10.000, 50.000. Benar ya? Nah, terus apa namanya? 50.000 ini dibungakan lagi gitu ta. Jadi saldoku jadi 1 juta 50.000 dibungain lagi gitu ta maksudnya Citra. Citra, halo. Cit. Halo. Ya, Citra ngilang. Ya, poinnya aku nggak ngerti. Mungkin maksudnya Citra, mungkin maksudnya ini bunga kita ini dibungain lagi nggak? Gitu ya. Jadi maksudnya mungkin aku punya saldo nih. Saldoku adalah contoh aku nabung 1 juta gitu ya. Iya. Oke ya. Dapat bunga berapa persen? 5%. Berarti saldoku jadi 1 juta 50.000. Benar ya? Bulan depan bunganya juga 5%, berarti 1.050.000 dikali ditambah 5%. Gitu lah maksudnya. Kalau ini yang kamu maksud, ini adalah jawabannya benar. Jadi bunga yang sudah tercipta ini terus di rollover sama Ciputra. Nah, kenapa aku bilang ini ngefeknya ke nanti Cit yang aku bilang. Kenapa kok kamu harus nabung tahunan dan bulanan? Itu ada bedanya. Yaitu fungsinya di sini. Yang di pertanyaan Citra. Jadi kalau kamu nabung bulanan dengan tahunan itu jelas beda hasilnya. Oke ya, saya tak lanjutin dulu yang kedua. Ini yang kedua adalah 100% uang pertanggungan ditambah dengan nilai akun yang terbentuk jika ada apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Oke ya. Jadi katanya ini yang kedua adalah ketika dia sudah melebihi dari 1 tahun, sudah lebih dari 12 bulan, dibalik no, kalau ini kurang dari 12 bulan. Oke, kalau ini lebih dari 12 bulan, itu akan dikembalikan 100%. Bukan dikembalikan, sorry, maksudnya UP-nya dibayarkan 100% plus bunga. Preminya hilang, tapi nilai akun plus UP-nya dikasih. Loh, rugi dong? Tidak. Karena kamu bayar premi itu cuma 7,2 juta. Tapi UP yang kamu dapetin itu adalah 60 juta. Preminya hilang, tapi UP-mu ini dikasih 100%. Plus nilai tunai. Lebih untung kan? Nah, ini menariknya di asuransi. Ya kan? Nabungmu contoh nih, ya kan? Kalau yang tadi nabung 10 bulan ada apa-apa tutup usia, ya kan? Kalau dia ada diagnosa sakit, ya kan? Premimu dibalikin. 100% preminya dibalikin plus bunga. Oke ya. Tapi kalau dia meninggal belum sampai 12 bulan tapi dia tidak sakit apa-apa, meninggalnya normal, ya kan? Dibalikin 100%. Bukan sorry, UP-nya dibayar 100% plus nilai tunai. Jadi paham ya? Nah, terus menariknya di program kita biasanya UP ini tidak dicairkan kalau kita bisa hidup sampai 100 tahun. Oke ya, berhubung proteksi kita sampai 100 tahun,
Karena ada asuransi cuma 55 tahun, teman-teman. Ada yang 50 tahun, 55, 65, 75, 85, sampai 100. Kebetulan Ciputra ini 100 tahun. Kalau semua teman-teman di sini bisa hidup sampai 100 tahun, termasuk saya, ya kan, kita mendapatkan UP 100% plus nilai tunainya. Menarik ya? Plus nilai tunainya. Berarti nilai tunainya pasti gede dong. Karena kan udah nggak ada akuisisi kalau udah 100 tahun lagi. Jadi kalau kita masih bisa hidup, kita bisa dapat UP 100% plus nilai tunai. Jadi kesimpulannya pertama, tak ulangi lagi ya. Produk kita benefitnya bagus. Oke ya, ingat-ingat ya. Yang pertama, oke, kalau ini ngomong kondisi normal. Kalau ternyata ada orang X ini meninggal dalam sebelum waktu 12 bulan, sebelum 12 bulan dia tutup usia, ya kan, UP-nya dikeluarkan apa enggak? Iya. Dikeluarin karena dia nggak sakit. Bener ya, dia tidak sakit, makanya dikeluarin 100%. Plus nilai tunai kalau ada. Oke ya, pertanyaan kedua. Kalau seumpama sebelum 12 bulan, dia meninggal, tapi pada saat pendaftaran, Ciputra tahu kalau dia ini sakit. Ada investigasinya, ternyata ketahuan sakit. Artinya UP-nya nggak dikeluarin, tapi premimu yang sudah kamu bayarkan, ya kan, selama 10 bulan tadi, itu dibalikin 100%. Plus nilai tunai kalau ada, dibungain. Sedangkan di asuransi lain, di tempat lain, ya kan, kamu nggak dibalikin. Hanya nilai tunaimu saja. Karena apa? Uangmu ini sudah diakuisisi. Paham ya? Ini bagusnya produk kita, teman-teman. Ya kan? Di tempat lain, kalau bisa hidup sampai 100 tahun, hanya nilai tunainya saja yang dicairin. Tapi di Ciputra, ini sama UP-nya. Ditambahin UP. Jadi ini 3 kelebihan produk kita, teman-teman. Yang kita bisa bersaing di kompetitor yang lain. Paham ya? Nah, ini. Terus di asuransi, ini ada namanya istilah, nih. Ya. Poin 2 sama poin 3 itu sama ya? Beda, Bu. Ini kan, poin 2 sama poin 3 ini kan? Iya. Beda. Bedanya? Hah? Kan sama-sama UP-nya keluar. Ditambah Iya, nilai tapi ekspor. kan UP-nya keluar, tapi catatannya beda. Contoh ya, yang pertama nih. Yang pertama kan 100%. Pengembalian premi yang telah diterima oleh penanggung, ya kan? Ditambah nilai akun yang apabila terbentuk, ya kan? Yang sudah terbentuk jika ada. Apabila tertanggung meninggal dunia pada masa tunggu, dalam masa tunggu. Yang disebabkan karena penyakit tertentu. Oke ya? Paham nggak maksudnya? Jadi Iya. tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu yang disebabkan karena penyakit tertentu. Ini preminya sing dibalik no. Yang dikembalikan itu preminya. Oke. Kalau yang ini, uang pertanggungannya yang 100%. Tak bacain. 100% uang pertanggungan ditambah dengan nilai akun apabila sudah terbentuk, jika ada, apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Jadi dia ini nggak ada sakit. Nggak ada sakit apa-apa. Oke ya, nggak ada sakit apa-apa, tapi dia meninggal. Uang pertanggungnya dibalikin. Uang pertanggungannya ini dicairin, plus nilai tabungannya. Bukan premi ya, nilai bunganya. Oke ya, kalau di sini, ini preminya, poin 1 tuh preminya yang dibalikin. Tapi kalau poin 2, ini UP-nya yang dicairin. Oke ya, studi kasusnya, kalau poin pertama, ini kan pengembalian premi. Preminya dibalikin. Kalau seumpama ini ada kata-kata disebabkan karena penyakit, ya kan? Jadi dia ini meninggal karena sakit, ya kan? Itu preminya dibalik 100% plus ditambah bunga. Tanpa UP ya? Tanpa UP, karena dia sakit, ketahuan sakit. Sedangkan kan kita ada pengecualian, sakit apa aja nggak di cover. Nih ada. Sakit apa aja, Bram, yang apa namanya nggak di cover. Nih. Nah. Ini adalah lebih enak. Oke ya, kelihatan nggak? Masa tunggu adalah jangka waktu 1 tahun pertama, poin 3 ya.
kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal perubahan polis yang disetujui oleh penanggung. Mana yang paling akhir apabila terjadi peristiwa meninggal dunia karena penyakit tertentu yang disebutkan di bawah ini. Oke. Yang pertama, di sini adalah semua penyakit jantung. Masa tunggunya 12 bulan. Sakit apapun, pokoknya berhubungan dengan jantung, harus menunggu 12 bulan. Ojo mati dhisik, ibaratnya kayak gitu. Penyakit stroke. Oke, semua jenis tumor ataupun kanker. Penyakit kencing manis, diabetes, ini masuk dalam penyakit khusus atau penyakit tertentu yang di Ciputra harus nunggu 12 bulan dulu. Gagal ginjal, semua jenis penyakit hati, liver, semua jenis penyakit paru atau TBC. Ini adalah penyakit khusus yang dimana di semua asuransi masuk dalam jenis sakit kritis. Oke ya, di mana ada sakit kritis ini biasanya ini harus nambah premi. Kalau pengen dapat UP di sini dapat tambahan premi, harus bayar ekstra premi. Tapi di Ciputra, ya kan, ini nunggu masa 12 bulan, kita nggak perlu nambah premi. Pokoknya intinya kita nggak berhubungan dengan medical lah. Ya kan, tapi harus tahu juga bahwa ada 7 penyakit, ya kan, benar ya 7 ya. Ya, ada 7 penyakit tertentu, ya kan, ini yang dikecualikan sama Ciputra. Kalau meninggal karena di luar sakit ini, 100% UP dikeluarin. Mau cuman baru bayar sekarang, ya kan, tiba-tiba ternyata terjadi kecelakaan, atau apapun, sakit, atau memang waktunya, yang didiagnosa dokter tidak ada sakit apapun, normal, ya kan, dibayar. UP-nya dibayar 100%. Plus nilai tabungan kalau ada. Oke, tapi kalau ternyata didiagnosa ada 7 sakit di antara 7 ini, 7 jenis penyakit ini, ya kan, itu harus nunggu 12 bulan. Oke, nunggu 12 bulan. Contoh kayak tadi tanggal 6 Agustus 2021, dia ternyata nggak ada. Dibayar UP-nya 100%. Plus nilai tunai. Tapi kalau orangnya tidak bisa bertahan sebelum 1 tahun, hanya preminya yang dikembalikan 100%. Plus ditambahi bunga. Yang dimana di tempat lain, itu nggak ada. Hanya nilai tunainya tok, premi ini hilang karena kemakan akuisisi. Ini bagusnya Ciputra. Paham nggak teman-teman? Pak Bram, mau tanya dong. Boleh. Misal ada salah satu member yang tiba-tiba kena kanker, ya kan? Ini siapa? Habis Sebutin nama dulu dong. Oh, Renaldi. Oh, Renal. Sorry. Oke, Renal. Oke. Misal ada membernya Ciputra yang kena kanker, ya Yes. kan? Terus dia baru join, mungkin baru 2 bulan. Tiba-tiba dia kecelakaan, terus meninggal. Dan dia dinyatakan sama dokter, dia meninggalnya karena kecelakaan, bukan karena kankernya. Itu UP-nya Cair. masih balik Cair. 100%. Cair. Jadi gini, meskipun dia setiap ada kanker. setiap kasus asuransi, ya toh, klaimnya kita ini cair apa tidak itu berdasarkan hasil putusan dokter. Paham ya? Walaupun dia ada sakit kanker atau tumor udah ketok ada benjolan mungkin ya, tapi dia meninggal karena kecelakaan, di resum medisnya dokter mengatakan ini karena kecelakaan, cair uangnya. Oke, thank you Pak Bram. Ya, kalau ingat ya, tak tambahin lagi. Kalau dia meninggal dalam 1 tahun pertama, tadi katakan ditambahin 25 juta. Oh Karena iya. kita punya Pak Bram, 2 thank you. polis. 60 plus 25. Oke ya. Bram, aku Oke, mungkin nggak Bram, Chef Bram. Oke, Chef. Aku ada 2 pertanyaan, Bram. Yang pertama itu yang aku nggak tahu, aku mungkin belum dengar atau kelewat ya. Berarti yang tadi penyakit-penyakit tadi itu tidak berlaku untuk yang di atas 60 ya? Pertanyaannya gini dulu, Chef. Dia bergabung di ICEC pada saat usia 60 atau sebelum 60 atau sudah lewat 60? Sudah lewat 60. Nggak bisa masuk kan, Chef? Karena maksimal kita join kan maksimal umur 60. Oke, berarti dia memang harus lempar ke tertanggung lainnya ya? Yes. Oke. Ditunjuk keluarganya sebelum umur 60. Tapi ya, Chef, kalau ada member kita yang usia 60 masih diterima masuk, biasanya ngepres sama tanggal lahir nih, di sistem masih bisa masuk, Chef. Oke ya.
tapi ternyata dia sakit apapun, pokoknya selama tidak 7 penyakit khusus ini tadi, Chef, Oke. sesuai dengan rule yang ada. Oke, jadi kalau dia ikutnya di atas 60, yang berlaku cuman yang 25 juta itu doang ya? Nggak bisa, Chef. Nggak ada ya, berarti nggak ada ya. Dia cuman ngikut kayak Dia program hanya pemegang CEC-nya polis. doang ya. Yes, karena Oke. di sini ada ketentuan nih. Nih, syarat dan ketentuan. Kelihatan ya? Oke. Usia masuk tertanggung adalah 50 sampai 60. Checklist ya. Ya, Pemegang polis adalah 17 sampai usia oke. 90 tahun. Asalkan apa punya KTP sama nomor rekening sama bank account. Karena kan Oh. bisnisnya masuk ke dia. Oke. Terus pertanyaan kedua, Bram. Kalau Yes. dia punya 2 account, Ya, ya, itu dia akan dapat double atau berlaku cuma salah satu? dapat double. Oh, oke. Ya udah, itu aja. Karena dia bayarnya 2. Artinya dia akan membeli 2 manfaat yang sama. Walaupun Jadi dia klaimnya terima- terbayar cuma 1 ya. Nggak mungkin, pasti akan klaimnya terbayar dua-duanya. Karena akunnya 1. Coba ya, kalau kita punya akun 2 atau 3, kita joinnya 1 akun, ya kan? Contoh nih, kayak akunku. Ini ya, tak tunjukin. Nah, ini kan aku punya 2 akun. Bener nggak? Oke. Ya kan? Ya. Bram D 2411911951 yang belakang cuma beda angka 2. Hanya 1 dan 2 saja. Nah, ini kalau tak klik ini, programku ya beda lagi. Nah, produkku berdiri sendiri. Ya, ya. Oke ya, otomatis kalau namanya akunnya cuma 3, 4 atau berapapun ya, 1 akun berarti orang tertanggungnya sama, meninggal ya udah, semua cair. Oke. Paham, Bram. Oke? Oke. Gitu. Tergantung akunku ini satunya untuk siapa. Tadi aku beli untuk mamaku sih. Iya kan? Jadi ya tak jamin mamaku. Tapi kalau akunku dewe yang ini, itu aja. Oke, thanks, Bram. Ada pertanyaan lagi, guys? Mau tanya lagi kok. Citra ya? Ya. Oke, Misalnya Cit. kok ada member. Nah, dia itu mau upgrade di tahun kedua. Nah, terus Ya. itu uang tanggungannya nanti mengikuti yang masa berlakunya ya kok? Atau Iya. gimana? Iya. Jadi contoh, ada member kita pertama kali nabung 300.000. Di sini dia dapat OP 30 juta. Oke? Tahun kedua, dia upgrade nih, nambah 300 atau tambah polis. Benar nggak? Berarti 30 plus 300 plus 300 kan berarti totalnya 600, benar nggak? Ini di total adalah 60 juta. Ngikutin yang baru. Oh. Terus sama kayak nilai pengembangan akunnya juga gitu ya kok? Berarti tinggal ditambah aja. Ya, kalau nilai pengembangan ini yang berbeda, Cid. Kalau selama dia masih belum upgrade, dia hanya perkembangannya pada saat akun yang pertama saja. Tapi setelah dia upgrade, berarti kan ada dua polis jadi 1 nih. Benar ya? Ya. Jadinya angkanya 600, benar ya? Nilai akunnya dia akan terhitung, ya kan? Terhitung pada saat akun 300 keduanya ini baru aktif. Jadi 600 ribunya terhitung apabila akun keduanya ini sudah aktif dan sudah berjalan dan sudah pada saat bunga itu tercipta. Akan ngikutin intinya, Cid. Oke. Tapi kalau yang tahun pertama ya enggak bisa dong karena kamu baru nabung baru 300. Benar nggak? Iya, iya. Gitu. Terus ini sekalian tambahan, mumpung ngomong kayak gitu, ya kan? Karena kamu tambah polis, setiap akun ini kan ada admin 25.000, benar ya? Oke? Kalau kamu tambah polis lagi, akan ditambahkan 25.000 lagi. Jadi biaya adminmu itu jadi 50.000. Kenapa kok itu? That's why mengapa aku selalu mengencourage semua member-memberku jangan join 300.000. Di sisi lain dari segi bonusnya, dari posisi dari income-nya, kamu cuma dapat 2 generasi, royalti nggak dapat, posisi maksimal gold, bener ya? Plus ketika kamu upgrade atau tambah polis bahasanya kita, ya kan? Admin, jadi polis itu berdiri sendiri-sendiri. Oke ya. Dan ini catatan buat teman-teman ya. Contoh nih, polis yang pertama yang 300.000, ya, ini joinnya tanggal 5 Agustus, contoh ya. Oke.
Ternyata kamu upgrade, kamu tambah polis, itu di tanggal 20 bulan 10. Oke ya, ingat, ini akan memiliki masa jatuh tempo yang berbeda. Paham ya? Berbeda. Kamu di sini akan jatuh tempo tanggal 5, yang satunya tanggal 20. Walaupun itu menjadi satu akun. Oke, ini akan menjadi tricky, menjadi resiko. Kenapa? Karena gini teman-teman. Ya, ketika ini sudah ada yang terjadi nih member kita, ya kan? Dia merasa, loh kok income-ku cuma segini. Ternyata dia tuh lupa bayar premi akun yang kedua, ini lupa dibayar ambek DE. Makanya aku bilang, ini hati-hati. Itu pentingnya form auto debit, itu pentingnya di situ, supaya kita nggak miss. Oke, kok itu berarti nggak nyatu nggak nyatu ya kok, itu tuh berbeda tapi kayak dijumlahin aja kayak gitu. Ya, betul. Karena jelas, kamu kan pertama kali kan polismu 300, kamu tambah lagi 300 supaya manfaatmu ini maksimal kan di premi 600. Bener ya? Makanya sama Ciputra, kamu tinggal lihat tanggalnya aja. Tanggalnya beda nggak kamu ketika kamu join pertama dengan kamu tambah polis? Ya kan? Kalau kamu tambah polisnya di tanggal berbeda, berhati-hatilah. Karena kamu memiliki 2 jatuh tempo yang berbeda dalam 1 bulan. Ya, artinya ini yang ini udah nggak dilihat lagi kan? Tinggal tanggalnya aja kan jatuh temponya, bener nggak? Jadi 1 bulan kamu akan ada jatuh tempo tanggal 5 dan tanggal 20. Jadi jangan sampai miss di salah satunya karena income-mu terpengaruh. Karena in prinsip ketika kamu sudah bayar lewati tanggal 30 atau 31, kamu baru bayar tanggal 1, ini kamu udah nggak dapat income bulan lalu. Ini nggak dapat. Sudah tidak dapat. Paham ya? Makanya jangan sampai kamu tidak bayar atau telat bayar. Oke? Tanya. Thank you kok. Yuk. Siapa lagi mau tanya? Aileen. Berarti Siapa? Aileen. Oke, ini timnya Halim juga. Ya. Oke, selamat kenal. Gimana? Berarti nanti itu waktu upgrade itu berarti ada masa tunggu 1 tahun lagi kok. Iya, di polis kedua akan berlaku masa tunggu yang dimulai dari 0. Oke ya, contoh tadi di sini. Kamu kan akun pertama kan di bulan 8, tanggal 5. Akun kedua itu tanggal 20 di bulan 10. Benar ya? Akun pertama kan udah berjalan nih. Ya. Udah berjalan nih. Benar ya? Ya, otomatis kan kalau dia udah melewati tanggal 5 bulan 8 tahun 2021 itu udah 1 tahun. Tapi ingat akun keduanya masih belum, nunggu 2 bulan lagi. Ya. Paham Oke. ya? Oke. Ya. Clear? Oke kok. Ya, sudah. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau tanya, Bu. Iya. Siapa dulu nih? Bebas. Kak Maria dulu nggak apa-apa. Ladies first. Makasih ya. Kobra mau tanya, ini khusus kalau ada yang khusus nabung aja, dia nggak jalanin bisnisnya nih. Dia tanya, aku mau nabung 10 tahun. Nah, sampai 10 tahun, nah apakah tahun ke-12 atau ke-13-nya lah ya, dia tuh tetap harus nabung terus ya? Ya, karena kembali lagi ke basic produk kita. Produk kita adalah produk whole life. Jadi kalau sampai umur 80 ini kan dia, maksudnya sampai 60, sampai seterusnya dia juga harus nabung terus ya pada prinsipnya dengan nilai premi. Andai kata kalau dia nabung 600 ya berarti dia harus 600 terus sampai takutnya khawatirnya gini, dia udah nggak kerja nih, kan, dia tetap harus nabung 600 terus gitu. Kalau memang UP-nya masih supaya UP-nya tetap aktif gitu berarti dia syaratnya harus tetap nabung terus ya? Betul. Jawabannya itu iya, itu benar Kak. Jadi jawabannya pertama itu menarik. Oke ya. Bedanya kita dengan asuransi di luaran sana yang sama-sama whole life, ya kan? Ketika kan semakin tua kan semakin mahal preminya. Benar ya? Tapi di Ciputra, contoh kamu ambil premi 600. Mau sampai umur 100 tahun, premi kita tetap 600. Sedangkan di perusahaan lain, semakin lama premimu itu semakin naik. Bisa 650, 700, 750, bahkan bisa sampai belasan juta. Kenapa? Karena semakin tua, itu semakin mahal.
Ini teman-teman harus tahu. Prinsip asuransi itu berdasarkan apa? Tingkat mortalita. Ini ya, sekedar informasi. Usia 0 tahun sampai 5 tahun. Usia 6 sampai usia 17 tahun. 18 sampai 25. 26 sampai 35. Terus setelah 35 ini kelipatan 5 tahun. Oke? 36 sampai 40 ya kan? Terus dari 41, 42, 43, 44 dan seterusnya. Ini naik terus preminya. Oke? Nah, kenapa kok disebut angka seperti ini, teman-teman? Kita harus tahu dulu. Resiko asuransi diciptakan untuk apa sih? Meminimalisir risiko. Benar ya? Dan data ini semua didapatkan dari data statistik Indonesia. Benar ya? Data statistik. Dilihat dari apa? Khususnya tabel mortalita. Oke, apa itu mortalita? Ada Natalia, ada Natalita, ada mortalita. Siapa tuh Natalia? Ya. Ada namanya Natalita, ada namanya mortalita. Natalita itu adalah angka kelahiran. Mortalita adalah angka kematian. Oke? Jadi BPS ini, Badan Pusat Statistik ini, ya kan, dia ini mengklasifikasikan resiko-resiko yang terjadi berdasarkan usia. Itu yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi biaya COI dan COR. Paham? Oke ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah. Justru asuransi itu mahal ketika anak usia 0 sampai 15 tahun ini mahal. Tahu kenapa? Karena banyak lahir bayi hanya hitungan berapa hari terus meninggal. Benar ya? Terus ada lagi bayi yang lahir ternyata kena virus. Benar ya? Ada lagi yang ternyata cacat. Sorry ya, amit-amit ya, urusan semuanya ya kan? Itu menjadi resiko. Jadi di bawah 5 tahun itu mahal. Apalagi usia 0 tahun itu super duper mahal. Baru lahir, cocok dibeli asuransi. Premi ini mahal, CO ini mahal, COR-nya mahal. Karena apa? Resiko mortalitanya itu tinggi. Oke? 6 sampai 17 tahun ini adalah masa-masa anak ini masih dalam lingkup keluarga. Oke ya? Jadi dia rada aman, benar nggak? Tapi di angka 15 tahun, di usia 15 sampai 17, ini sudah mulai naik trennya. Kenapa? Kita lihat, anak SMP sekarang sudah banyak yang ngerokok. Benar nggak? Anak SMP sekarang ada yang ngelem, ada yang pakai obat-obatan, bahkan free sex. Tawuran, benar nggak? Resiko kenakalan remaja itu dimulai pada saat anak-anak rata-rata umur sekitar 14 atau 15 tahun sampai 17 tahun pertama, masa-masa puber. Ada arek-arek galau, diputusin pacarnya, bunuh diri. Benar nggak? Ya ini masa-masa itu teman-teman. Makanya di masa-masa 18 sampai 25 ini juga sangat mahal karena terus trennya naik terus. Semakin tua semakin mahal. Tapi kalau pengen murah itu antara umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Itu adalah waktu yang tepat belikan anak-anak asuransi dengan premi yang murah. Tapi pada dasarnya sedini mungkin harus punya asuransi. Benar nggak? Tapi kalau pengen biayanya murah itu di umur 6 tahun. Ini teman-teman harus pahami dulu. Oke ya. Nah, terus balik ke pertanyaannya Kak Yarinda tadi. Ketika orang itu lebih umurnya 50 tahun, ya kan? Udah pasti sangat mahal. Paham ya? Apalagi produknya whole life. Setiap tahun ada kenaikan premi, teman-teman. Itu pasti. Tetapi Ciputra dibuat flat. Oke ya? Itu menariknya di situ. Ini adalah keistimewaan dari program Cilisa kita, Ciputra Life Saver. Di mana kita dipatenkan, kita bayar hanya flat 600.000. Contoh premi 600.000. Terus pertanyaan kedua, apakah dia kalau nggak ada duit gimana? That's why makanya Ciputra ngasih konsep bisnis, yaitu unit bisnis, income unit bisnis, yang dimana setiap member kita berkembang, ya kan, dikasih solusinya sama Ciputra. Orang Indonesia suruh nabung berat, benar nggak? Makanya dikasih solusi, kamu premimu tambah lama tambah murah, karena apa? Jumlah member di bawahmu itu semakin besar. Benar ya? Semakin omsetnya semakin besar juga, yang dibagikan juga semakin besar omset nasionalnya. Makanya bisa gratis. Itu solusi yang kedua untuk pembayaran premi.
Oke. Benar ya? Yang ketiga ada alasan yang biasanya ini logika banget. Ya kan? Contoh, uang 50.000 10 tahun yang lalu bisa dapat berapa kilo beras? Iya, benar-benar. Oke ya. Tapi 50.000 sekarang hanya dapat sekitar 3 sampai 5 kilo, benar nggak? Oke, iya. Artinya ada inflasi dengan sama-sama nilai 50.000, tapi yang didapatkan kita berbeda. Nah, kalau dikonversi menjadi pertanyaan tadi menjadi jawaban dari pertanyaan Ibu Yarinda, kalau ternyata udah 20 tahun, 50 tahun dari sekarang dia masih bayar 600.000, artinya teman-teman bayarnya tetap 600.000. Benar nggak? Iya. Otomatis di sana artinya mungkin nggak tahu seberapa berartinya uang 600.000 saat itu nanti. Oke. Benar ya? Oke. Tapi sedangkan bedanya nilai tunai ini terus naik loh ya. Nilai tunai dan komisi kita jelasnya pasti lebih gede. Terjawab? Ya, terjawab. Jadi memang dia harus nabung terus ya selama kalau mau tetap aktif untuk UP-nya. Terus gini, saya lihat kalau insurance kan COI-nya itu hanya sampai di umur 60 tahun. Apakah 60 tahun ke atas COI-nya berarti nge-flat sama dengan umur 60 itu? Tidak. Tidak. Karena nggak tercantum di polisnya saya sih maksudnya. Kok COI-nya cuma sampai 60, tapi yang berikutnya berapa ya potongannya kan nggak ada kalau kita lihat COI itu loh. Oke, itu pertanyaan yang bagusnya tak minta ke perusahaan. Soalnya aku juga mau minta itu sama Bu Listi belum dikirim. Tadi aku udah kontak-kontak Bu Listi sih. Tabelnya kan kita belum tahu. Betul. Kenapa kok cuman hanya sampai umur 60 tahun? Karena supaya tahu range itu sampai kita kan masuk maksimal umur 60 nih. Iya. Biar kita tahu kira-kira tabel COI-nya itu berapa, itu aja sih. Tapi sebenarnya tabel seterusnya itu masih tetap ada kelanjutannya. Iya, ada. kan? Nanti tinggal mintain. Itu PR-ku. Ya. Oke, siap. Thank you. Ada pertanyaan lagi nggak, guys? Tadi siapa tadi? Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Iya, aku mau tanya. Siapa ini? Diana. Oh, Mbak Diana. Oke. Pasuruan. Yes. Iya. Ini kan apa itu soal yang tambah polis tadi loh. Tambah polis kan otomatis kita punya 2 polis. Terus itu juga 2 nama tertanggung. Tertanggungnya ada 2. Terus misalkan dari sorry, ulangin lagi. Ya. Beli 2 polis. 2 polis, tambah polis ya. Oh, tambah polis. Upgrade yang 600 itu, tambah polis ya. Itu kita pakai 2 nomor tertanggung. Boleh. 2 nomor tertanggung. Terus apa itu di atas apa itu setahun ke depan itu ternyata tidak ada resiko. Terus ada resiko sama yang tertanggung yang kedua ini, salah satu tertanggung. Itu UP yang keluar berapa, Pak? UP yang keluar cuma 1, atas nama tertanggung itu aja. Oke. Terus satu lagi. Terus setelah terjadi resiko ini, untuk nomor tertanggung ini bisa dirubah apa enggak? Maksudnya Nama ingin melanjutkan tertanggung? polis yang kedua. Iya. Nah, itu pertanyaan yang bagus juga yang kemarin saya minta Pak Anang pada saat training, Pak Anang untuk tanyakan ke manajemen. Soalnya ada ketentuan di bisnis kita ngomong katanya bisa diwariskan kan bisnisnya, benar ya? Nah, ini yang belum dijawab. Sampai sekarang aku juga belum jawab. Sebenarnya aku bisa menjawab, tapi aku nggak berani ngomong, takutnya nanti salah. Better nanti nunggu update dari Pak Anang dulu, trainer kita, kepastiannya gimana dari manajemen, warisnya itu gimana, gitu loh. Cuman ini sedikit masalah analisa sedikit aja ya. Itu bisa dilanjutkan apabila kita tambah polis lagi. Oh, tambah polis lagi berarti nama tanggungnya beda ya. Berarti kita ya, tapi posisi pohonnya tetap sama ya. Sama. Bram, sorry, boleh aku tambahkan? Alan, oke, yuk terus. Boleh aku tambahin? Boleh. Itu kemarin ada, kalau nggak salah sempat ada training masalah itu, penyampaian masalah itu kan terkait warisan ya. Kalau ini diwariskan gimana? Ini ada salah satu prosedurnya waris, itu artinya kan yang mendapat risiko kan meninggal tuh yang tertanggung. Nah, jadi kan UP-nya keluar. Nah, UP keluar. Nah, secara bisnis itu masih bisa dilanjutkan dengan tetap melanjutkan tabungan, tapi UP-nya sudah nggak ada UP. Oh, tapi udah nggak ada UP. Nggak ada UP. Berarti artinya kalau sama meninggal itu berlaku berarti.
bukan, UP-nya keluar, ya kan? UP-nya keluar. Kalau meninggal, UP keluar. Nilai tunainya itu kalau mau ditarik boleh, tapi kalau secara apa namanya, mau dilanjutkan untuk bisnisnya, berarti lanjut nabung. Sudah nggak ada COI Lanjut berarti ya? nabung aja. Otomatis nggak ada COI. Nggak ada COI. Nggak ada COI. Oh, berarti cuma Nggak ada admin COI, aja cuma ya? kena biaya admin. Oh, menarik berarti. Yes. Terjawab ya Mbak Diana? Oke. Ya udah, itu menjadi jawaban. Nggak menarik, bro. Kalau meninggal nggak menarik, bro. Oh iya, bro. Tapi kan nilai tunaimu gede, bro. Oke ya. Oke. Thanks. Udah ya, aku lanjutin. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Ya, kalau suatu saat nanti ada member yang tiba-tiba mutung. Udah bayar, terus mutung. Ya, ini yang harus teman-teman pahami. Gimana caranya? Kalau seumpama memang kita kasihan, maksudnya kalau memang orang wis benar-benar mentok wis nggak mau lanjut, ya. Ini ada namanya masa mempelajari polis di pasal 5. Oke, di mana di sini nih kita mempelajari polis itu selama 14 hari kalender ya, bukan 14 hari kerja. Adalah 14 hari kalender. Jadi contoh, aku bergabung tanggal 1 di bulan Februari. Aku masih punya jangka waktu sampai tanggal 14 Februari untuk bisa membatalkan polis saya. Oke, jadi namanya itu adalah free look. Oke ya, free look ini adalah suatu hal yang menurutku ya semua asuransi pasti punya fitur ini. Jadi ada namanya fitur untuk mempelajari polis namanya. Ternyata aku nggak cocok nih, nggak jadi, tak batalin. Boleh nggak? Boleh. Ya, kalau di asuransi lain itu dibalikin semua duitnya, tapi dipotong admin, tetap ada. Ya kan? Bukan admin, aku nggak tahu adminnya berapa, ya kan? Tapi jelas kepotong. Tapi kalau di Ciputra, contoh, aku nabung 650.000. Oke ya, aku dalam waktu 5 hari, aku nggak cocok, tak batalin. Aku pengajuan ke BC Support untuk aku minta refund. Aku batalkan polis karena alasannya apa? Contoh kebanyakan asuransi gitu ya. Otomatis aku terimanya tidak lagi 650.000 teman-teman. Aku terimanya cuma 500.900 berapa gitu loh. Ya kan 590.000 berapa gitu loh. Maksudnya ya. Jadi kepotong admin biaya apa materai atau apa nggak ngerti. Ya kan? Yang 50.000-nya udah nggak bisa ditarik karena Pak itu sudah didonasikan ke yayasan. Paham? Paham nggak teman-teman? Iya, paham. Oke ya. Nah, terus di pasal ke-6 ini ada namanya masa leluasa. Masa leluasa ini adalah grace period. Ya kan? Diatur dalam 4 pasal. Ya, kita baca aja ya. Yang pertama, dalam hal pendebitan premi tidak berhasil dilakukan pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi atau tanggal setelahnya pada bulan bersangkutan yang merupakan pertama kali tertunggak, penanggung memberikan masa leluasa selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi, di mana pertanggungan masih berlaku. Artinya, kalau tadi aku masih join tanggal 1, ya kan? Terus habis gitu, masih lancar-lancar aja, bulan depan sih bayar, jatuh tempo bayar lagi tanggal 1, kan ada nilai tunai yang terbentuk tuh. Tapi ingat, ada biaya akuisisi dan admin, potongannya gede. Benar ya? Nanti, teman-teman, ya kan? Ternyata nih di bulan depan aku susah lagi, kesusahan nih, nggak ada bisa bayar gitu ya, contoh ya kan, kita ini masih dikasih waktu 45 hari, ya kan, itu namanya grace period, sampai akun kita dinyatakan inaktif. Oke ya, nah jadi artinya selama masih centang hijau atau aktif itu masih bisa kita bayar. Oke, jadi tanggal 1 aku nggak bisa bayar, ditunggu 45 hari, berarti sampai tanggal 15 bulan depannya. Oke ya, setelah itu menariknya ini loh, ada fitur sebentar. Oke, aku lupa ada di ilustrasi. Aku tadi sempat chatting sama Bu Listi mengenai ini. Oke ya, jadi Bu Listi, Ciputra ini sudah menerapkan kayak gini teman-teman. Oh ini poin kedua. Apabila pendebitan tidak berhasil dilakukan setelah melebihi 45 hari, ya kan?
dari polis yang kurang dari 2 tahun, maka secara otomatis status polis menjadi berakhir dan nilai akun akan dikembalikan ke rekening pemegang polis. Ini sudah otomatis. Menariknya seperti itu. Ya kan? Jadi yang pertama kita ada masa tunggu 45 hari sampai kamu bisa bayar. Ditunggu 45 hari. Tapi kalau kamu udah lebih dari 45 hari kamu nggak mau bayar-bayar, masuk ke poin yang nomor 2. Poin yang nomor 2 ini otomatis sebelum 2 tahun ya kan, kamu udah nggak bayar, ya kan? Itu ada nilai akunnya otomatis polismu ini inaktif, tapi nilai tunai yang tersedia di situ yang nggak bisa didebet untuk apa biaya akuisisi itu dibalikin ke tempatmu. Sedangkan ini menariknya kalau di asuransi lain, ya kan? Ini nggak dapat teman-teman. Uangmu bener-bener nol karena terhitung minus. Di sini nggak, nilai tunaimu ini fitur tradisionalnya ada di sini. Ya kan? Mulai aktif kelihatan banget di sini. Jadi nilai tunai yang tercipta selama kamu nabung 2 bulan tadi, nilai akunnya berapa itu yang ditransfer ke rekeningmu. Ini tadi Bu Listi udah konfirmasi di aku. Oke ya. Terus poin ketiga, apabila pendapatan tidak berhasil dilakukan selama lebih 45 hari dan usia polis sudah melewati 2 tahun, dalam hal polis sudah mempunyai nilai akun, maka pembayaran asuransi dan biaya administrasi polis akan menggunakan akumulasi nilai akun yang tersedia. Artinya setelah melewati masa akuisisi, ya kan, udah 2 tahun nih, akuisisi udah lewat, benar ya? Tapi ternyata namanya kondisi, kita nggak bisa bayar, ya kan? Biaya COI dan adminnya itu akan diambil dari nilai tunai yang sudah tercipta. Artinya saldo nilai akunmu tadi digrogoti untuk biaya admin dan juga nilai untuk apa? Cost of insurance. Paham ya teman-teman ya? Bedanya ya. Kita ulangi lagi. Akun yang pertama ini adalah kamu ini bayar tanggal 1. Kamu nggak bisa bayar sampai 40, kamu nggak bisa bayar nih jatuh tempo. Diingetin terus kan? Di SMS, di email, tapi kamu nggak bisa bayar. Oke ya. Akhirnya mau nggak mau sama Ciputra, ya kan, ditunggu 45 hari. Oke ya. Masih bisa dinyatakan aktif. Selama masih ada saldonya tadi. Oke ya. Dinyatakan aktif. Tapi di poin kedua teman-teman, kalau kamu nih selama kurang dari 2 tahun, kamu ada telat bayar, tanggal 1 kamu jatuh tempo nggak mau bayar, masih ditunggu 45 hari, masih sama aturnya 45 hari, ya kan? Tapi kamu nggak bisa bayar dan akhirnya ditutup lebih hari ke-46, akunmu akan diinaktifkan sama perusahaan. Ada sisa saldonya berapa nilai tunai di situ ditransferkan secara otomatis balik ke rekening BCA-mu. Oke? Tapi yang ketiga, ini konsep yang berbeda. Oke, sudah lebih dari 2 tahun, berarti sudah melewati masa akuisisi. Oke ya, artinya teman-teman, ya kan, kita udah nggak ada akuisisi lagi, karena beban terberat di sini adalah akuisisi 80 plus 20, Pak, itu gede. Ya kan, tapi udah melewati tahun kedua, ya kan, itu udah nggak ada akuisisi. Artinya, kalau kamu udah nggak bisa bayar lebih dari 45 hari, oke, ya kan, itu artinya nanti kamu akan otomatis bisa terbayarkan biaya insuransimu sama adminmu, tapi melalui nilai tunainya. Nilai tunai sudah terbentuk selama 2 tahun tadi, digrogoti dari situ. Oke ya. Nah, poin keempat, apabila pendapatan tidak berhasil setelah melebihi 45 hari dan usia polis sudah melewati 2 tahun, dalam hal nilai akun atau akumulasi nilai akun yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi polis, maka secara otomatis status polis menjadi berakhir dan tidak ada akun yang dibayarkan. Jadi artinya di sini wis digrogoti tapi duitnya gak cukup, gak mau bayar-bayar, ya kan? Ini loh, dalam akun tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk pembayaran asuransi, maka secara otomatis status poli menjadi berakhir dan tidak ada akun yang dibayarkan. Oke? Wis dipotong, digrogoti, gak mau bayar-bayar, ya kan? Wis gak ono sing digrogoti maneh, polismu tutup. Oke ya? Clear teman-teman? Kok Bram, maaf ya tanya sedikit. Itu kalau melewati masa grace period yang 45 hari karena jatuh tempo terus kesusahan itu tidak bisa bayar, tapi hari berikutnya dia bayar tapi nggak sampai 45 hari, seumpama 5 hari dari jatuh tempo. Itu kemungkinan untuk yang free 1 tahunnya yang dikembalikan masa di tahun ke-10 7.200.000 tetap dapat nggak ya? Enggak.
Makanya kamu lagi nyari pasal ya tadi. Aku bingung nang di kakean pasal iki. Ini case-nya yang kayak kemarin kalau pembayarannya katanya ditunggu sampai tanggal 30. Kalau Ya. seperti itu gimana? Itu masih Itu bisa ya? komisi. Enggak, aku tadi sempat baca sih. Sempat baca, cuman itu dinyatakan tidak ada. Jadi maksudnya kamu nggak akan dapat cashback-nya. Karena kamu ada gagal bayar. Halo, Bu. Yuk. Setelah akun kita ditutup, itu NIK KTP itu diblokir, Bu. Nomor kita. Jadi kita nggak bisa buka baru atau masih bisa buka lagi gitu. Ini ada setelah benar-benar diblokir udah tutup ya. Kamu nggak bisa masuk lagi, nggak bisa tambah polis. Oke ya. Mau nggak mau, kamu harus join lagi di bawah. Nggak bisa di titik yang sama. Oh, tapi masih bisa ikut lagi dengan KTP yang sama ya? Bisa, tapi join lagi ya, rejoin lagi di beda titik. Nah, ini kayak Rinda. Di yang 9. Nilai akun bonus adalah tambahan nilai akun lain besar 100% dari premi tahun pertama yang akan diberikan 1 kali oleh penanggung pada bulan ke-121 sejak polis aktif. Ya kan? Syaratnya apa supaya kita bisa mendapatkan tambahan 1 tahun premi? Yang pertama, yang A, polis harus tetap aktif dan melakukan pembayaran premi sampai bulan ke-120 sejak polis aktif. Oke? Yang kedua, polis tidak pernah mengalami kegagalan pembayaran premi setelah melewati masa leluasa. Oke, artinya tidak ada melewati grace period. Oh, maksudnya nggak lebih dari 45 hari tadi kan? Ya, terus tidak pernah melakukan perubahan pemri, penurunan downgrade. Itu nggak bisa kamu dapat kalau kamu downgrade. Oke, tiba-tiba polismu ini, aku nggak tahu kok ada kata downgrade ini, aku bingung. Harusnya kan kita nggak bisa downgrade. Atau mungkin ya, kamu udah 300 tambah 300 batalon lagi. Itu mungkin termasuk downgrade harusnya. Harusnya ya. Gitu. Itu nggak bisa. Nggak diakui sama Ciputra. Jadi kamu nggak dapat 1 tahun premi. Yang B, tidak ada pengambilan sebagian nilai akun sampai bulan ke-120. Artinya kalau udah 10 tahun, kita ada ambil duit dengan sebagian, ya kan? Itu kita nggak dapat 1 tahun preminya. Oke. Dan yang jelas tidak pernah ada klaim manfaat asuransi, ojo sampai kayak klaim BCA. Berarti COVID gitu. Oke ya. Nah, ini ada catatan penting teman-teman. Sedikit aku bahas ya. Minimum penarikan itu bisa minimumnya adalah 500.000. Oke ya. Minimumnya adalah 500.000. Oke. Tetapi setelah kamu tarik itu harus ada saldo yang mengendap di tempatmu itu 1 juta. Oke. Kamu boleh tarik minimal 500.000, 550.000 boleh. Pokoknya harus ada saldo minimal 1 juta yang kamu tinggalkan. Tujuannya apa? Supaya kamu ini ada kalau buat jaga-jaga kamu nggak usah bayar. Itu akan mengambil dari situ tadi loh, digerogoti uangnya. Paham nggak? Oke ya. Terus setiap kali kamu melakukan penarikan duit, kamu dikenakan cas 25.000 per penarikan. Gede ya casnya ya. Itu. Ya. Penarikan nilai akun sebagian tidak menghentikan masa pertanggungan sepanjang biaya administrasi dan biaya asuransi dapat dibayarkan oleh nilai akun yang masih ada. Jadi masih nggak masalah. Masih bisa itu selama saldo cukup, saya aman. Biaya penarikan nilai akun akan diambil dari saldo nilai akun. Jadi 25.000 ini ya kan akan diambil dari mana? Biaya penarikan akun akan diambil dari saldo nilai akun. Jadi dari saldomu berarti harus sisa 1.025.000. Paham ya? Supaya 25.000-nya ini diambil sebagai biaya administrasinya. Dan uang masih sisa 1 juta. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus ini teman-teman juga harus tahu hal-hal yang tidak dijamin. Yang tidak dijamin yang pertama bunuh diri. Bunuh diri atau bunuh diri atau bentuk bunuh diri apapun selama periode tahun terhitung sejak tanggal berlakunya asuransi atau tanggal diadakannya perubahan yang mengakibatkan dilakukan seleksi resiko yang terkini atau tanggal penerbitan polis yang terkini mana saja yang terjadi terakhir dan atau gak paham. Intinya bunuh diri gak oleh. Ya, intinya gak boleh. 2 tahun pertama, berarti setelah tahun kedua boleh. Bunuh diri UP cair. Artinya kayak gitu kurang lebih harusnya. Ya kan? Nah, terus yang B terlibat kegiatan pidana, ini enggak bisa. Terus menjalankan eksekutif mati, ada dijatuhi hukuman dari pengadilan atau kejaksaan, pengadilan dijatuhi eksekusi mati, kita nggak bisa. Polis kita dibatalkan.
Ya, ada peperangan, invasi negara asing, permusuhan, ya toh, terus perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau perbuatan kekuasaan terorisme, keadaan bahaya perang atau darurat perang itu juga tidak dibayar. Reaksi nuklir, radiasi, ya toh terkontaminasi zat radioaktif itu juga nggak dibayar. Dan yang paling penting, tertanggung menggunakan obat-obatan terlarang itu juga nggak boleh. Ya, otomatis akan dibatalkan. Kurang lebih yang kita bahas itu teman-teman. Ya, untuk pengajuan klaim nanti teman-teman bisa baca sendiri. Formulir klaim itu pasti harus ada dan itu harus asli dan dilegalisir. Ya kan, fotokopiannya. Terus harus kalau dalam kondisi tertentu meninggalnya, kalau contoh kalau meninggal di rumah sakit harus ada surat keterangan SKDR, surat keterangan dokter, ya kan? Itu harus ada. Terus SKD, surat keterangan dokter itu harus ada. Terus meninggal dunia di rumah itu harus tahu kronologisnya apa, dicatat aja enggak apa-apa, tapi juga harus diketahui RT sama RW sama keluarga dan itu asli, tanda tangan materai. Terus meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia tidak wajar, itu harus ada surat keterangan kematian dari kepolisian apabila kecelakaan, ya kan? Itu harus ada surat keterangan dari jasa marga atau kepolisian yang menyatakan bahwa ini meninggalnya karena apa, kecelakaan atau apa, itu harus ada keterangan dari kepolisian. Terus meninggal di luar negeri, ya kan? Itu harus dari KBRI, harus ada surat keterangan meninggal dari KBRI, ya kan, atau dari perwakilan dari negara Indonesia yang disetujui oleh penanggung. Jadi Ciputra itu punya kerjasama sama dubes kayak gitu ibaratnya, ya kan, KBRI. Jadi harus ada surat keterangannya. Kurang lebih sih kayak gitu teman-teman ya. Terus pembayaran klaim jelas tertulis maksimal 14 hari kerja. Sih? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini lebih dari jam. Iya, terakhir Kobram aku tadi nanya. Itu berkaitan yang butir 9 poin B yang tadi mundur si Kobram. Itu kalau ada case kemarin kayak entrepreneur memberku. Dia tanggal 25 jatuh tempo. Ternyata gagal pembayaran karena pendebetan di kartu kreditnya nggak bisa. Akhirnya baru terjadi pembayaran di tanggal 30. Nah, dia masih bisa kan dapat free istilahnya 1 tahun itu. Kan case-nya bukan salahnya dia. Pendebetannya yang nggak bisa memang. Gimana? Jatuh tanggal 25. Tapi kan pendebatan tidak bisa itu karena apa dulu? Dari kartunya dia, padahal seharusnya bisa, tapi ternyata kan nggak bisa kedebet nih. Ini yang harus kita klarifikasi dulu, ya kan? Terkadang musuh di balik selimut kita ini adalah nasabah kita sendiri atau member kita sendiri, benar ya? Karena dia punya kepentingan segala sesuatu itu bisa dihalalkan, paham ya? Secara ngomong logika harusnya namanya sistem perbankan selama limitnya ada itu pasti akan terdebet. Case-case yang kemarin yang Bu Yarinda alami itu juga pernah terjadi di beberapa member saya, ya kan? Ngomongnya nggak terdebet, padahal jelas saya tanyakan ke BC Support yang nge-link ke banknya, ke payment gateway-nya itu, ke bank yang bersangkutan, itu dicek memang limitnya udah habis. Oke. Ya, terkadang nasabah itu nggak paham. Dia itu pakai kegunaan kartu kreditnya dipakai apa aja. Mungkin ada atau debit lain yang dia nggak sadar. Atau mungkin ada bunga berjalan atau over limit. Oke. Nah, makanya kita nggak bisa jawab itu, Kak, karena benar-benar harus tanyakan ke BC Support, karena BC Support yang punya akses ke bank itu tadi, karena kan udah tanda tangan, udah disetujui, benar nggak? Dan kita akan tanya ke bank yang bersangkutan, bener nggak ini nggak kedebet? Pasti bank akan mengeluarkan reasonnya. Oh ini lo nggak kedebet jelas ya, apa kata kedebet, lah limitnya lo over. Paham ya? Oke, tapi kan sempat ada informasi tuh sampai tanggal 30 di bulan yang sama, pokoknya tidak melebihi itu. Dari itu akhirnya kan ada itikat-itikat yang oke lah, akhirnya dia lakukan pembayaran. Kan takutnya nanti dia komplainnya di situ. Kan kita ada informasi sampai 30. Itu benar nggak sih yang bulan-bulan kemarin sempat ada informasi seperti itu? Akhirnya ya udah kita batasnya sampai tanggal 30 di bulan yang sama. Sorry ulang Kak, aku rodok Kak konsen sekarang. Jadi soalnya nggak ngelebihin dari 30, jadi kan ada telat nih tanggal 25, 26, terus diinfo. Nggak apa-apa, yang penting tidak, ini diperpanjang sampai tanggal 30 pembayarannya, itu loh. Nah,
jadi dipegang itu akhirnya oke lah, berarti masih bisa diperbaiki untuk pembayarannya gitu loh. Dia jatuh tempo tanggal 26. 26, semuanya Oke, 26. terus? Telat udah. Tapi kan nggak ngelewati sampai 45 hari kan, masih ada grace period tadi dibilang. Oke. Pertanyaannya, dia ngelewatin bulan itu enggak? Nggak ngelewatin bulan itu. Kalau nggak ngelewatin bulan yang sama ya aman. Oke, clear. Hanya yang Kan dipertanyakan tanggal jatuh tempo kan, ngelewatin bulan. intinya kan kelewatan tanggal jatuh tempo tapi tidak sampai lewat bulan Ya. itu kan, aman. Enggak. Oke, siap. Ya, aman. Clear. Iya, thank you, Kobram. Tuh, Terus, Bram, itu tulisannya tadi tanya, apa? itu nggak ada tulisannya yang grace period itu yang pengembalian dana itu melalui nggak sampai melalui grace period kan, tapi kok nggak ada tulisannya yang sampai nggak boleh sampai ganti bulan ya. Nah gini, untuk pengetahuan perkara yang itu ya kan, yang ganti bulan apa enggak itu berpengaruh ke komisi teman-teman. Iya, harusnya setahu aku cuma komisi, berarti harusnya nggak pengaruh ke pengembalian ya. Harusnya kayak gitulah. Sekarang kita lihat, berarti kalau sampai lewat bulan, pokoknya selama tidak melewati 45 hari harusnya tetap dapat. Logikanya kan gitu, benar ya Lim ya? Benar. Ya, Iya. harusnya Di sih kayak poin gitu. B Kita itu. ikutin aja. Kita ikutin rule-nya aja. Oke? Oke. Udah sih, Mbak Diana tadi tanya apa ya? Bisa speak up nggak Mbak? Oke. Tanya soal free look tadi, setelah 14 Iya. hari masa pembelajaran, berarti sudah nggak bisa ya? Udah nggak bisa Mbak, kalau udah lewat 14 hari, terus dia mau cancel, duitnya nggak bisa balik. Mau nggak mau hangus. Ya. Oke, Gitu. terus ada nilai tunai berapa nanti ditransferkan sama Ciputra balik. Tadi kan ada tuh yang aku udah jelasin. Kemarin pas aku mengajukan free look, business support akan dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Alasan dia free look adalah pada saat pendaftaran tidak atas sepengetahuan kami, suami. Ternyata setelah itu dia tidak dapat izin. Bagaimana solusinya? Maksudnya Nah, dia ini ini kebetulan- daftar, tapi dia ini enggak. Gimana Mbak, jelasin Mbak? Gini, dulu kan waktu dia daftar itu tanpa izin suami, maksudnya itu dia waktu di tempat itu langsung daftar, langsung aktif. Nah, setelah hampir 3 mingguan, dia itu baru izin suami, ternyata tidak dibolehin. Ya. Lah terus itu akhirnya dia itu mau mengajukan free look. Terus saya coba bicara sama business support, katanya gini, ya nanti saya akan konfirmasi langsung sama yang bersangkutan. Gitu aja. Sampai sekarang nggak kelanjutannya lagi. Harusnya Ini kebetulan ada 2 orang memberku. Ya, jadi gini Iya. Mbak, saya kasih tahu dulu ya, ini buat teman-teman ya. Kalau kita punya member, benar kita bertanggung jawab atas member kita masing-masing. Ya, tapi in prinsip ya teman-teman, program ini adalah program yang benar-benar atas dasar maksudnya nasabah kita sendiri. Maksudnya nasabah itu adalah kita sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa cawe-cawe teman-teman. Paham ya? Kita nggak bisa cawe-cawe. Jadi harus nasabah itu sendiri, yang bersangkutan itu sendiri, yang harus ngurus polisnya. Tetapi kita sebagai leadernya, kita memantau. Paham ya? Nah, kalau tadi udah dibilang 3 minggu, otomatis sudah melebihi dari 14 hari. 7 kali 3 udah 21 hari, Mbak. Otomatis free look-nya nggak bisa. Paham ya? Terlepas Oke, nanti saya masalah sampaikan. apapun, belum dapat izin dari suami, dari RT, dari lurah setempat, Ciputra don't care. Oke. Ya, Mbak ya? Iya, nanti saya sampaikan. Makasih. Ada lagi teman-teman? Untuk yang tadi misalnya ada orang sudah nggak aktif, Bram, sudah nggak aktif, nggak bayar lama, terus nggak jalan lagi sudah, terus abis itu dia mau mulai lagi, berarti bisa pakai akun yang sama, tinggal menu tambah member doang. Nah, ini tadi yang pertanyaan dari Ray ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau selama tadi. itu kamu sudah tidak aktif, ya kan, sudah dinyatakan inaktif, sudah melebihi dari berapa bulan tadi aku lali, ya kan, udah benar-benar inaktif, itu kamu mau aktifin lagi nggak bisa harusnya. Mau nggak mau kamu harus join lagi di posisi yang berbeda. Jadi akun itu dibutuhkan. Emailnya tetap sama gitu, ATP-nya tetap sama. Itu yang aku juga nggak tahu, Lim. Mungkin ada yang temennya sudah tahu nggak? Itu nanti aku akan tanyakan. Maksudnya benar-benar itu, soalnya gini, dulu pertama kali itu ada yang ngomong dari Ciputra Academy ya,
itu ngomong nanti kita nggak bisa Pak, itu harus rejoin ulang. Rejoin ulang dengan nama yang sama masih bisa, tapi tidak bisa di posisi yang sama. Karena nggak fair dong Pak. Lebih enaknya join awal-awal, bener nggak? Ya kan? Dia udah nggak pengen bayar, nggak usah dibayar, diinaktifin. Ketika omsetnya udah gede, diaktifin lagi, itu kan nggak fair. Cuma berarti tetap bisa pakai KTP yang sama ya, tetepan ya? Nggak perlu ada masa Harusnya tunggu. bisa. Ya, harusnya bisa, tapi harus di posisi Yang paling baru. bawah lagi. Yes, posisi baru. Oh, I see. Kapanannya soalnya pernah ada info tentang di ban dulu, katanya nggak bisa join lagi. Ya, itu versi kedua, ada yang ngomong kita ini di freeze selama 6 bulan, 3 atau 6 bulan dulu gitu loh, baru nanti bisa join lagi. Tapi dengan posisi baru lagi. Makanya ini Berarti nggak pasti ya? Berapa Masih lamanya itu belum tahu? Belum tahu aku pastinya gimana. Cuman yang jelas kemungkinan yang pertama tadi yang bener, Lim. Kalau kemungkinan yang kedua menurutku tuh nggak fair juga. Nunggu 6 bulan, Pak. Siapa tahu orang insaf masuk disuruh diam-diaman dulu 6 bulan. Bener nggak? Nggak fair dong. Oke. Oke, teman-teman. Sudah jam 9:30, padahal prediksi kita selesai jam 9. Chef, aman? Mbak Diana, Bu Vera? Aman. Bu Aris, Ray? Bram, aku tanya. Boleh. Bu Vera ya? Iya. Silakan. Ini tadi kan ada memberku juga yang dia sudah nggak bayar terus lapse. Ya. Terus tadi aku sempat tanya ke bisnis support. Katanya dia itu bisa untuk diaktifkan membership-nya aja. Jadi dibantu mengaktifkan membership. Untuk polisnya yang sudah tidak aktif tidak bisa diaktifkan kembali. Oh, gini Bu, coba itu membernya itu masih pengen jalan lagi enggak? Tapi dia sudah mundur sih. Cuma ini tadi aku tak sempat tanya ke bisnis support soalnya. Oh, kalau setahuku ya, soalnya aku punya pengalaman kayak gitu nih. Polisnya dia udah inaktif, polisnya dia udah lapse, ya kan? Ya. Tapi masih di open untuk tambah polis. Jadi dia polis baru. Itu aku nyoba bisa sih. Makanya kira udah rancu sebenarnya. Itu sih bisa. Pokoknya belum lama loh ya. Masa lapse-nya belum lama. Diaktifin lagi masih bisa. Jadi nggak perlu bayar membership. Membership-nya masih aktif. Tapi polisnya nambah polis. Iya, suruh beli lagi. Iya, bisa. Pokoknya nggak lebih berapa lama gitu loh. Kalau udah berapa lama nggak aktif, otomatis itu tadi yang kayak tadi aku ngomong sama Halim tadi. Harus rejoin ulang. Tapi kok aneh Soalnya ya? ada juga memberku yang istilahnya dia lebih daripada masa 45 hari, itu tulisannya kalau di generasi pertama ya tulisannya saya aktif sih statusnya. Berarti Ya, tapi harusnya di kan posisi masih bisa aktif bayar. ya? Nah, inaktif itu hanya untuk khusus kasus prelook. Oh, inaktif itu Mas, hanya dia nggak bayar piro bulan, tetap tulisannya di status masih aktif masalahnya. Ya itu agak rancu sih. Iya, padahal di bisnis support itu padahal sudah tidak aktif. Cuma status yang di akunnya kita munculnya tetap statusnya aktif. Ya. Boleh dong nanti ya pertanyaannya rancu ini, aku minta tolong teman-teman di-chattingkan di grup ya. Nanti tinggal aku terusin ke manajemen. Bisa minta tolong nggak dibantu? Oke. Ya, Halim atau Bu Vera ya, tolong ya. Iya. Terus apa lagi? Terus tadi apa pertanyaan apa lagi tadi yang aku bilang ambigu? Oh, tadi Alam udah jawab sih. Perkara yang diwariskan tadi. Oke, guys. Sudah, teman? Bram, soal atau waris itu tadi, sorry aku tadi iping. Waris itu berarti misalnya aku buka polis sekarang kan, misalnya nanti punya anak berapa tahun lagi nggak tahu, terus habis itu misalnya aku meninggal berarti bisa posisinya dilanjutkan sama anakku gitu kan ya? Iya. Misalnya cuma tinggal dia melanjutkan pembayaran tadi itu ya, otomatis namanya ganti atau? Apanya ganti? Namanya tetap pakai namaku tapi berarti ya? Nah, itu tadi yang Alan tadi jawab, aku nggak ngerti namanya bisa dirubah atau tetap pakai namanya kamu, Lim. Pokoknya Cuman kamu posisinya nggak bisa, sama gitu ya?
Cuman posisinya sama, cuman kamu udah nggak dapat UP lagi penerusnya. Iya, oke, I see. Nah, cuman namanya doang kan, kode referralnya itu kan. Itu yang aku nggak ngerti. Oke. Mungkin rasanya tetap, Lim. Rasanya tetap. Kalau ganti nama, berarti artinya ganti identitas baru, bener nggak? Ganti Benar. identitas baru, berarti harusnya dia punya hak untuk menerima manfaat polis itu kan harusnya, bener ya? Mungkin Benar. menurutku sih bener kayak namanya tetap Lim. Cuman kamu udah nggak dapat UP lagi, itu aja sih. Benar, oke. Oke ya teman-teman. Kita Oke. tutup ya training hari ini ya. Ya. Jadi makasih banget teman-teman. Semoga training ini bermanfaat. Bermanfaat nggak sih hari ini tadi pelajarannya kita? Sangat bermanfaat. Nice. Oke ya kalau gitu terus belajar terus ya teman-teman ya. Kita di sini harus saling menguatkan ya. Kita harus saling mengisi. Kayak tadi pun aku juga nggak tentu aku bener, aku juga dibantu sama Alan, sama Halim, Bu Vera dan lain-lain ya kan Kak Yerinda. Thank you banget. Artinya kita di sini harus saling sama-sama membantu. Kita harus saling sama-sama mengisi, ya kan? Karena kita di sini satu, ya. Jadi makasih banget buat teman-teman juga, buat semuanya udah ikutin kelas ini. Thank you, tetap belajar terus. Kalau ada apapun yang mau ditanyakan, bisa tanya di grup. Aku pengen teman-teman kita di sini di grup leader aktif semua, ya. Apapun deh, walaupun bisa nggak bisa, ikut nggak ikut, jawab aja. Aku nggak bisa, nggak apa-apa. Toh kita juga nggak ada yang marahin, bener nggak? Cuman paling nggak kita tahu nih, kira-kira siapa aja yang bakal bisa menjadi partisipannya berapa orang supaya kita ngerti aja sih. Gitu ya. Oke. Thank you banyak ya. Nanti ini bisa di-sharingkan ke timnya masing-masing, ke member-membernya, ya kan? Mungkin kalau ada sesuatu yang lebih urgent banget bisa kontak aku. Ya kan, kalau mau didiskusikan bersama bisa didiskusikan di grup. Oke? Thank you semuanya, Chef. Thank you Mbak Diana, Bu Vera, Halim, terus apa Li? Thank you semuanya. Hello, Bram. Karanu, William, Citra di Palembang. Kongres ya, kamu startup ya? Kongres ya? Luar biasa Palembang kita. Terus Kak Yerinda, ada JP dan juga aku Jeffrey. Thank you ya semuanya. Thank you, Ko. Bisa live, dadah. Thank you semuanya.